Kemudian yang berikutnya, yang keempat ingin saya sampaikan adalah ini sebenarnya bukan turunan dari undang-undang yang bersangkutan, tapi ini dari undang-undang yang lain. Hanya di sini disebutkan bahwa tentang bukti pewarisan. Memang Bapak dan Ibu di Indonesia sampai saat ini yang saya tahu, di Indonesia tidak ada undang-undang yang menyebutkan tata cara atau prosedur pembuatan keterangan waris. Tapi kita hanya merujuk misalnya yang terakhir adalah kepada Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor 12 tahun 2021 di pasal 111 ya. Yang dipersoalkan oleh pemohon yang saya baca permohonannya adalah bukti keterangan warisnya. Memang di sini saya setuju dengan peraturan ini ya dari Kepala BPN ini, yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang, disebutkan bahwa di pasal syariat C, surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa wasiat dari pewaris, putusan pengadilan, penetapan hakim, ketua pengadilan, pernyataan ahli waris yang dibuat ahli waris dan dari orang saksi, dan dari notaris. Memang di sini saya katakan kalau pakai istilah hukum tidak konformitas. Kalaulah ada orang meninggal membuat keterangan waris di hadapan notaris, maka mau tidak mau notaris akan bertanya ke daftar pusat wasiat, ada wasiat atau tidak ada. Ini kaitannya dengan penjelasan yang tadi. Kenapa hal ini hanya berlaku untuk notaris? Karena notaris memang di Undang-Undang Jabatan Notaris punya kewajiban untuk bertanya ke daftar pusat wasiat. Tapi bagaimana misalnya kalau keterangan waris itu dibuat berdasarkan putusan pengadilan negeri atau agama, penetapan di sini istilahnya, dibuat oleh para pihak, dikeluarkan oleh lurah dan camat. Ketika dibuat ada wasiat, siapa yang tanggung jawab? Memang ini bukan, mohon maaf, bukan kewenangan di MK untuk mengatakannya. Saya ingin mengatakan bahwa aturan ini memang lebih baik dikembalikan kepada yang membuatnya, itu Kementerian ATR dan Tata Ruang. Untuk memperbaiki aturan semacam ini bahwa meminta ada atau tidak ada wasiat bukan hanya dilakukan oleh notaris, tapi siapapun, di sini disebutkan putusan pengadilan, penetapan pengadilan, atau di bawah tangan yang diketahui oleh camat, sama-sama seharusnya untuk meminta surat keterangan ada atau tidak ada wasiat sebagai bentuk perlindungan hukum dengan pasal-pasal berikutnya. Memang saya katakan sekali lagi, ini harus dikembalikan kepada Kementerian ATR karena yang bersangkutan yang membuatnya. Tapi itu pendapat dari saya seperti itu. Baik, Majelis Hakim, Majelis Konstitusi yang hormati, itu pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Habib, Pak Haji. Singkat, padat. Baik, terima kasih atas semua pertanyaan yang sudah disampaikan Majelis Hakim yang saya hormati. Secara umum memang banyak pertanyaan yang beririsan sehingga saya menjawab secara umum saja dulu. Jadi tentang PPJB ini, kalau kita lihat di hukum tanah nasional di Undang-Undang Pokok Agraria bahwa hukum tanah Indonesia ini berdasarkan hukum adat. Antara lain tentang jual beli. Jual beli tunai, kontan, real. Tidak ada yang namanya PPJB. Sehingga dalam hukum adat kalau kita beli tanah belum lunas, harga 100 juta, dibayar 50 lunas, 50 juta jadi utang piutang. Itu konstruksi hukum adat memang seperti itu.